Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar baraya? Mudah-mudahan sehat. Sacaan ke pembahasan di masa lalu, bukan masalah gua. Kayak berita duka di Telegram nu lumayan trending di podcastna Deddy Corbuzier nyaeta diberitakan di Tribun kerabat Laura Anna Putri Syah Alam ungkap kondisi terakhir sang selebgram. Putri menerangkan gadis 21 tahun itu sempat mengeluh sesak napas. Keluarga pun kemudian melarikan Laura ke instalasi gawat darurat. Namun setelah pulang, sempat dibawa ke rumah sakit, ke IGD, sudah enakan. Namun setelah pulang dari rumah sakit, Laura justru kembali mengeluh sesak napas. Putri menerangkan sang selebgram kembali dibawa ke rumah sakit setelah kondisi menurun pagi tadi. Terus tiba-tiba pas pulang sesak lagi. Sesampainya di rumah sakit, pihak dokter mengatakan Laura telah meninggal dunia. Putri menjelaskan ada dugaan Laura meninggal saat berada di rumah sakit. Oh gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan amal ibadah diterima, iman Islam diterima. Urang panjatkeun heula Al-Fatihah kanggo almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan saukur-ukur Laura jeung oge sawae nu meninggal di tanggal 15 ieu. Mudah-mudahan ditarampi iman Islam. Lanjut di pembahasan masalah lu, bukan masalah gua. Nu ayeuna lumayan epic karena dimulai di tahun 533 berarti acan tahun 1000-an ya. Terjadi perang Tikameron. Pertempuran Tikameron terjadi pada 15 Desember 533 antara tentara Pandal di bawah pimpinan Raja Galimer dan saudaranya Sazo dengan Kekaisaran Romawi, belakangan dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Di bawah perintah Jenderal Belisarius, perang ini terjadi setelah kekalahan Galimer di pertempuran Adecimum dan berhasil melenyapkan kekuasaan Padal selamanya, menuntaskan penaklukan kembali Afrika Utara oleh Kaisar Justinianus pertama setelah diusir dari Kartago. Galimer menyiapkan diri di Bula Regia di Numidia, sekitar 100 mil arah barat Kartago. Sekarang perbatasan bagian barat Tunisia. Ia tahu bahwa dengan keadaannya sekarang ia tidak mempunyai kekuatan Belisarius. Oleh karena itu, ia mengirim utusan ke saudaranya Stazo di Sardinia. Ketika menerima pesan tersebut, Stazo kembali ke Afrika untuk bergabung dengan Galimer. Oh, perang di Afrika ya. Lanjut di tahun 687 St. Sergius menjadi paus. Paus di dia lain paus lauknya, tapi biasanya paus pimpinan di gereja. Masa kepausannya didominasi oleh responsnya terhadap
Konsili Koenigsegg yang tidak mau diterima meskipun ia terus mendukung persatuan politik dengan Konstantinopel. Akibat perselisihan ini, Kaisar Bizantin Justinian II memerintahkan penculikan Sergius I sebagai pendahulunya. Konstans II telah melakukan terhadap Paus Martin, tetapi berkat bantuan Exarch Ravenna Sergius I berhasil menghindari pengadilan di Konstantinopel. Lanjut, di tahun 1255 Kabupaten Lumajang didirikan. Oh, nu kamari nu dekat Semeru ya. Kabupaten Lumajang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lumajang. Kabupaten ini perbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di utara, Kabupaten Jember di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Malang di barat. Kabupaten Lumajang terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Pada 4 Desember 2001, Gunung Semeru kembali meletus sekitar pukul 15.20. Wilayah yang paling terdampak yakni Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Lanjut, di tahun 1781 RUU Hak Asasi Amerika Serikat disetujui. Berita tapi. Lanjut, di tahun 1881 James Naismith menciptakan permainan bola basket. Oh, jadi menciptakan itu nya. Lanjut, di tahun 1814 Perang Lodz berakhir, mundurnya Rusia ke Moskow. Tapi berita nih. Lanjut, di tahun 1816 Prancis mengalahkan Jerman dalam pertempuran Verdun. Pertempuran Verdun adalah pertempuran antara pasukan Jerman dan Prancis di blok barat, serta Perang Dunia Pertama pada tanggal 21 Februari sampai 18 Desember 1916 di daerah perbukitan utara Verdun-sur-Meuse di utara timur Prancis. Pertempuran Verdun berakhir dengan kemenangan Prancis karena komando tertinggi Jerman gagal mencapai dua tujuan strategis. Pertama, merebut kota Verdun. Kedua, lebih banyak korban daripada pasukan Prancis. Secara keseluruhan, pertempuran Verdun mengakibatkan lebih dari 1/4 juta orang terbunuh di medan pertempuran dan setidaknya 1/2 juta terluka. Wow. Lanjut, di tahun 1838 penerbitan buku Gone with the Wind di Atlanta, Georgia. Gone with the Wind dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Lalu Bersama Angin adalah sebuah novel Amerika karya Margaret Mitchell yang diterbitkan pada 1936 dan memenangkan penghargaan Pulitzer pada tahun 1937. Novel ini adalah salah satu novel terpopuler sepanjang masa, dan adaptasi layar lebar yang dirilis pada tahun 1939 berhasil memecahkan rekor jumlah Oscar yang diterima. Alhamdulillah. Lanjut, di tahun 1945 Jenderal Douglas MacArthur memerintahkan untuk mengakhiri Shinto sebagai agama resmi Jepang.
Iya, agama Shinto. Shinto secara harfiah bermakna jalan, jalur dewa. Adalah sebuah agama yang berasal dari Jepang, dari masa restorasi Meiji hingga akhir Perang Dunia Kedua. Shinto adalah agama resmi Jepang. Shinto sebagai agama asli bangsa Jepang, agama tersebut memiliki sifat yang cukup unik. Proses terbentuknya, bentuk-bentuk upacara keagamaannya maupun ajaran-ajarannya memperlihatkan perkembangan yang sangat rumit. Banyak istilah-istilah dalam agama Shinto yang sukar dialih bahasakan dengan tepat ke dalam bahasa lainnya. Kata Shinto sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Cina yang berarti jalan para dewa, pemujaan para dewa-dewa, pengejaran para dewa, atau agama para dewa. Dan nama Shinto itu sendiri baru dipergunakan untuk pertama kalinya untuk menyebut agama asli bangsa Jepang itu ketika agama Buddha dan agama Konfusius sudah memasuki Jepang pada abad ke-6 Masehi. Lanjut di tahun 1845, Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, cikal bakal TNI Angkatan Darat dalam pertempuran Ambarawa diperingati setiap tahun sebagai Hari Juang Kartika. Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat adalah tanggal khusus yang khusus Korps Infanteri TNI Angkatan Darat dan diperingati setiap tanggal 15 Desember untuk mengenang pertempuran Ambarawa. Sebelumnya bernama Infanteri. Lanjut di tahun 1860 Pengadilan Penjahat Perang Israel menjatuhkan hukuman mati kepada Adolf Eichmann atas campur tangannya dalam pembakaran Yahudi. Terus di tahun 1965 program Gemini, peluncuran Gemini 6A. Oh iya juga nama satelit ya. Lanjut di tahun 1867 jembatan suspensi Silver penghubung Virginia Barat dan Ohio, Amerika Serikat ambruk setelah 39 tahun. Wow. Terus di tahun 1870 genap Samoa menjadi anggota PBB. Oh iya nu rame di film Fast Furious nih. Samoa dahulu bernama Samoa Jerman dari tahun 1900 sampai 1914. Samoa Barat hingga 1997 adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan yang terdiri dari 2 pulau utama dan 7 pulau kecil, terletak sekitar setengah jarak perjalanan dari Selandia Baru ke Hawaii. Samoa termasuk ke dalam negara yang mempunyai wilayah terkecil di dunia. Negara Samoa berbatasan dengan Fiji, Tonga, dan Vanuatu di sebelah barat daya, Kepulauan Cook sebelah selatan, dan Kepulauan Tokelau di sebelah utara, dan Tuvalu di sebelah barat laut. Secara resmi dikenal sebagai negara independen Samoa. Di tahun 1884, program penjelajah internet Netscape Navigator. Netscape Navigator merupakan peramban web yang terkenal pada era 1990-an dan paling banyak digunakan sebelum kemunculan Internet Explorer dari Microsoft yang dibuat oleh Netscape Corporation. Pada zamannya, Netscape banyak digunakan oleh pengguna karena memang lebih baik dibanding dengan beberapa peramban web berbasis grafis yang lainnya saat itu. Netscape tersedia dalam platform Windows 16-bit atau Win16, Windows 32-bit atau Win32, Unix,
serta Macintosh. Netscape Navigator merupakan peramban yang dibuat dari basis kode sumber Mosaic web browser dari National Center for Supercomputing Application. Karena memang pembuat NCSA, Mark Anderson, adalah pendiri Netscape Corporation. Selain tersedia dalam bentuk Netscape Navigator, Netscape juga mengeluarkan paket suite internet yang disebut sebagai Netscape Communicator yang menggabungkan navigator, klien email, editor halaman web, dan aplikasi lainnya. Pada tahun 1999, Netscape Corporation diakuisisi oleh America Online. Dan proyek Gecko yang sedang dibuat oleh Netscape pun dibuat kode sumber terbukanya setelah Netscape mendirikan proyek Mozilla.org. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Netscape Navigator adalah peramban web yang merupakan gagasan bagi peramban Mozilla Firefox. Nu dipakai ku aing ayeuna. Lanjut di tahun 1884. Palau menjadi anggota PBB. Oh, di tahun sakieu loba yang jadi anggota PBB. Palau secara resmi Republik Palau adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik. 200 km sebelah utara wilayah Provinsi Papua Barat. 255 km sebelah timur wilayah Provinsi Maluku Utara. 500 km sebelah timur wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan 500 km sebelah timur negara Filipina. Negara ini merdeka pada tahun 1994 dari wilayah perwalian Kepulauan Pasifik yang diperintah Amerika Serikat. Pulau terdiri dari 8 pulau utama dan sedikitnya 250 pulau kecil. Tetangga urang geuning. Lanjut di tahun Pengadilan Masyarakat Eropa untuk Keadilan menyetujui peraturan Bosman. Tapi lain Bosman Mardiku nya ieu beda di Bosman. Eueuh di beritana. Lanjut di tahun ya anu terakhir di tahun 2000-an nya, menjelang tahun 2000-an. Pesawat Tupolev Tu-154 yang disewa dari Tajikistan jatuh di padang gurun dekat Sharjah, Bandara Uni Emirat Arab, menewaskan 85 jiwa. Lanjut di abad 2 di tanggal 15 Desember. Stasiun televisi Trans TV resmi mengudara dan dijadikan sebagai hari jadi Transmedia. 2 dekade cenah Trans TV 2 dekade. Lanjut, BBC 7 stasiun radio digital diluncurkan di Inggris. Di tahun 2000 genap, TV 7 resmi ganti nama menjadi Trans 7. Piagam ASEAN mulai berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Piagam ASEAN apa sih? Piagam ASEAN adalah anggaran dasar bagi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dokumen ini telah diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, November 2007 dan mulai berlaku sejak 15 Desember 2008. Secara formal, rencana pembuatan draft dirancang KTT ASEAN ke-11 pada bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur. Kemudian 10 tokoh penting ASEAN dari masing-masing negara-negara anggota. Indonesia diwakili oleh Ali Alatas, ditunjuk untuk merumuskan sejumlah naskah rekomendasi bagi piagam ini. Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, Januari 2007, beberapa proposal dasar dipaparkan ke Republik.
ke publik, publik. Pada saat yang sama, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk membentuk tim kerja tingkat tinggi untuk merumuskan piagam ASEAN yang beranggotakan 10 utusan tingkat senior pemerintah masing-masing. Tim ini bertemu 13 kali selama 2007. Pada proses ini kebijakan tidak Dalam proses ini kebijakan tidak campur tangan yang menjadi ciri khas ASEAN tidak ditekan lagi diusulkan diusulkan pula pembentuk Badan Urusan Hak Asasi Manusia. Ali Alatas adalah seorang diplomasi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di tahun 1888 sampai 1999 di bawah Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Hingga wafatnya ia menjabat sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, utusan khusus Presiden RI untuk masalah Timur Tengah, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Lanjut, di tahun 2008, harga BBM Pertamina bersubsidi diturunkan. Solar turun dari 5.000 per liter menjadi 4.800 per liter. Dan premium turun dari 5.500 per liter menjadi 5.000 per liter. Ayeuna mah geus mahal deui. Lanjut, di tahun 2011 Amerika Serikat menyatakan Perang Irak resmi berakhir. Perang Irak di tahun 2003 sampai 2011 yang dikenal juga dengan istilah pendudukan Irak, Perang Teluk Tiga, atau oleh Amerika Serikat disebut Operasi Pembebasan Irak, dimulai dengan invasi Irak pada tahun 2003 diokupasi yang kemudian dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Britania Raya, mengakibatkan berlanjutnya peperangan antara para pemberontak dengan pasukan koalisi. Tentara Baru Irak lalu dibentuk untuk menggantikan tentara lama Irak setelah dibubarkan oleh koalisi, dan diharapkan tentara baru ini akan mengambil alih tugas-tugas koalisi setelah mereka pergi dari Irak. Lanjut, di tahun 2012, Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman mengundurkan diri dari jabatannya setelah didakwa dengan penggelapan dan penyalahgunaan kepercayaan. Lanjut, di tahun 2013, pemakaman jenazah Nelson Mandela. Nelson Relih-Lahla Mandela adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai 1999. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh. Dalam sebuah pemilu multiras, pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial selaku nasionalis Afrika dan sosialis demokratik. Ia menjabat sebagai Presiden Kongres Nasional Afrika pada tahun 1991 sampai 1997. Selain itu, Mandela pernah menjadi Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok pada tahun 1998 sampai 1999. Apartheid
adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad 20 hingga tahun 1990. Sakitu wae baraya anu kejadian-kejadian terjadi di 15 Desember di tahun-tahun katukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, di like, komen, jeung subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.